Apakah Anda pernah mendapatkan problem seperti ini? Mewujudkan SDM yang unggul dan profesional untuk memaksimalkan potensi fitrah manusia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Assessment, training, mentoring, coaching, counseling. Bersama kami, Nakhlah Global Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mengizinkan lagi, Allah mengizinkan kembali kita ngobrol. Ya. Sekarang bukan ngopi nih, tapi ngeteh. Masya Allah, ini ada tehnya nih. Ya. Alhamdulillah nih atas izin Allah, kita malam ini berbagi manfaat kembali. Masih tetap di sesi layangan putus yang ketiga, ya, yang pastinya lebih seru lagi. Kita kasih tema malam ini 7 langkah agar layangan tidak putus. Nah, ini tips-tips khusus nih di terakhir gimana supaya layangannya tidak putus. Nah, ini akan kita sampaikan di ngeteh kali ini ngeteh nih. Soalnya bikinnya teh nih tuh. Dan ini bagus banget nih. Harum lagi kan. Nah, ini nanti kita akan kupas nih. Bagaimana caranya? Nah, insya Allah masih tetap bersama Coach Alif ya dan Ustadz Septian. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa supaya Allah ridho dengan acara kita, mari kita membaca basmalah. Bismillah. Ya, di sesi 3 ini ya kita coba kasih tips-tips supaya rumah tangga kita terjaga, supaya rumah tangga kita tentram, damai. Karena apa? Ya, karena sepandai-pandainya kita menyimpan keburukan, pasti suatu saat akan terungkap. Dan sepandai-pandainya kita menyimpan kebaikan, pasti suatu saat ada yang melihat juga, walaupun tanpa sadar kita. Nah ini, jadi gimana supaya kita ya semuanya baik. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan, semuanya lillahi ta'ala, ya karena kecintaan bersama Allah. Nah, di 7 langkah ini supaya layangan tidak putus, kita akan ungkap. Langsung saja, ini kita ke Ustadz Septian dulu. Ya. Ustadz Septian. Gimana Ustadz nih? Nah, ini seru nih Ustadz. Seru sekali. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi yang ketiga. Sesi 3. Sesi pamungkas, dan tentunya kita menunggu-nunggu ya, apa sih sebenarnya layangan putus itu. Alhamdulillah sudah terjawab ya, sudah terjawab seperti yang sudah kita ketahui bersama. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas bersama tentang solusi dan jalan keluar dari fenomena layangan putus ini. Betul sekali. Dan ini langsung saja. Oh, Langsung aja Ustaz. Nah, Tapi untuk memecah suasana, macam suara. Jadi kita ngeteh dulu. Oh gitu ya, biar cair Ustaz ya. Biar cair betul. Salah. Itu belum ya. Itu silakan. Boleh. Ini tehnya teh istimewa dari Tenang Jiwa. Boleh pinjam ini? Oh, buat nyaduk ya. Ya, buat nyaduk. Ini teh. Ini ada takarannya nggak teh? Ada. Ada. Kalah nih Ustaz. Jadinya aneh. Wih, seru nih. Ini teh, ada susunya. Oke, ini aja, ini belum dipakai. Oh, siap. Silakan. Karena kalau nggak diaduk, Nggak nyatu nih. nggak nyatu dia. Masya Allah. Jadi kita harus menyatu nih. Menyatu. Dalam Kalau- pernikahan juga harus menyatu. Harus menyatu, jadi nggak misah-misah. Nggak misah-misah. Ya, Dengan kekurangan dan kelebihan Iya, suami istri. begitu Ustaz. Jadi Betul.
teh punya karakter berbeda kepadatannya dengan susu. Betul. Begitu juga susu juga beda dengan apa? Dengan gula. Betul. Gitu. Iya. Tapi mereka bisa menyatu ketika kita satukan kan kalau diminum nikmat. Coba dulu deh. Lu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Ada rasa buahnya gak? Harumnya tuh dapat. Iya. Lillah tuh kayak After taste-nya ada rasa buahnya gak? buah-buahnya nih. Ada. Fruitnya ada ya? Efeknya. Coba kita rasain. Ya, bisa Allah. Fruitnya ada gak? Enak. Ini karena sudah dicampur Rasa nikmat. buah apa, Ustaz? Rahasia. Jadi ini namanya teh rahasia, adanya gitu. di Kafe Tenang Jiwa. Kalau mau datang silakan ke Kafe Tenang Jiwa. Ada di Google Map-nya udah ada ya? Udah ada. Alhamdulillah. Ada di Google Iya. Map-nya. Ya, bisa di searching. Iya. Jadi masing-masing kepribadian itu bisa nyatu sebenarnya. Tinggal apa Ada nih? caranya, ada tekniknya, Teknik. ada ilmunya. Beliau akan menyampaikan. Oh, Masya Allah. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Karena ilmu itu, Pak Adi, salah satu dari 7 langkah efektif tadi. Iya. Ilmu, knowledge, pengetahuan itu salah satu di 7 antara langkah itu. 7 langkah itu. Wah. Silakan Ustaz, lanjutin. Ya. Bismillah. Nah, apa tuh? Sementara izin ya, ngeteh. Ternyata enak. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Rasain, Ustaz. ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Sahabat Nakhlah, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, ya, kemudahan, kelapangan dan solusi dari setiap ya permasalahan yang tentunya sebagai manusia yang masih hidup tentunya punya masalah masing-masing. Udah Pak pasti. Adri punya masalah, Ustadz Ali punya masalah, Ustadz Alwan punya masalah, Andi. Pak Andi punya masalah, saya juga punya masalah, semua punya masalah. Dan tentunya ya, ternyata lagi-lagi sebenarnya Islam itu sudah memberikan solusi, Pak Adi. Maka adalah kita ketika mendapatkan masalah, mendapatkan kehimpitan permasalahan, maka kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat Al-Quran, ya, mari kita lihat hadis, ya, mari kita lihat perkataan sahabat, yang mana semua itu adalah solusi untuk permasalahan kita. Dan kalau membicarakan tentang layangan putus yang dalam tanda petik, ya, itu sesuatu yang sebenarnya mungkin sederhana, tapi mungkin dibesar-besarkan akhirnya ya seolah-olah Seakan-akan berat banget. betul seperti yang benang kusut. Benang kusut. Ya, Iya. tapi di sini insya Allah kita akan memberikan beberapa langkah-langkah. Tentunya nanti ya, Ustadz Alif juga akan banyak sekali ilmu yang kita peroleh, kita ya tunggu dari beliau. Namun ya salah satu Pak Adi agar kita sebagai suami istri ya bisa menyatu seperti teh ini ya, dan menikmatinya dengan problem ya nggak perlu kita jelaskan. Ya. Orang yang sudah berkeluarga tentunya tahu dan paham permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. Dan Islam ternyata sudah memberikan ilmu dan rambu-rambu mengenai hal ini. Jadi ketika membicarakan rumah tangga, ya berarti kita harus berilmu tentang rumah tangga. Kita bayangkan, ya, walaupun kita nggak tahu prakteknya seperti apa, istri itu sebenarnya harus paham, ya suami sudah berusaha, tapi kok ternyata istri nggak mau tahu. Itu beberapa kasus ada, sehingga terjadilah keretakan, kerenggangan. Makanya perlu ilmu ini. Perlu ilmu. Jadi dua-duanya harus Betul, punya ilmunya. betul. Ketika si suami sudah memberikan kewajibannya, tapi kok tidak bisa maksimal dengan segala kekurangannya, ya si istri harus Menerimanya. menerima. Karena memang udah ya takdir juga dia Betul, udah berusaha. betul, ya. betul Tapi sekali. Allah berkehendak lain. Betul. Makanya. Itu nggak bisa maksain juga ya. Betul. Iya. Sampai saya dikisahkan, ini kisah nyata, dikeluarkan dari tempat kerjanya, si suami ini, dia akhirnya apa saja pekerjaan dia lakukan. Iya. Sampai dalam sehari mungkin dalam hitungan kita kecil sekali. Itu sampai dia nggak berani pulang, nggak berani, si suami ini nggak berani pulang. Jadi mereka itu berdua tinggal di tempat mertua. Si suami kerja, ya, padahal sudah dikeluarkan. Itu ternyata saking takutnya dengan istri, ya, wallahu alam seperti apa, itu sampai nggak pulang, seperti itu. Ya. Itu yang pertama.
Ya, jadi ketika kewajiban sudah dilakukan oleh suami, maka si istri harus ya Bisa qanaah, menerima ya. menerima seperti itu. Iya. Dan itu sebenarnya kewajiban suami sebenarnya, kewajiban istri Istri untuk menerima. Suami berusaha. Betul, Iya. betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban suami adalah ya, mengajak dan menggandeng istrinya dan keluarganya ya tentunya untuk ke jalan ya surga, untuk menuju ridho Allah Ta'ala. Dengan apa? Banyak sekali caranya ya. Bisa dengan diajak menuntut ilmu di kajian-kajian ya, diberikan buku seperti nanti mungkin ini ya Sad ya. 7 langkah Tujuh ini, langkah. 7 langkah ya. Nah, ini juga termasuk ilmu ya. Ya. Ya, termasuk ilmu. Ketika mungkin ya, di masa sekarang kajian sulit, maka berikan ya si suami sebagai pemimpin punya kewajiban untuk memberikan ilmu-ilmu Ilmu. ya, yang berkaitan dengan keluarga. Banyak caranya saat dia Banyak memberikan caranya. ilmu itu ya. Banyak Iya. caranya. Ya, banyak caranya. Ya. Kemudian ilmu ini ternyata ketika seorang istri sudah memiliki ilmu ya, ilmu tentang sebagai istri yang baik, bagaimana dia menjadi istri yang orientasinya adalah ya bukan hanya dunia saja, itu insya Allah dia akan menerima, ya, akan menerima walaupun mungkin dari sisi ekonomi si istri ini lebih tinggi dari suami. Iya, banyak tuh istrinya wanita karir, Ya. wah penghasilannya lebih tinggi banyak tuh. Banyak. Ustaz. Sampai anak dapetin tuh di Facebook ada yang curhat. Kenapa ya kok banyak laki-laki menghindari wanita karir, mungkin dia belum nikah. Dari sama laki-laki gitu kan. Anak komen juga. Ya begitulah, laki-laki waspada juga. Fitrahnya kan gitu kebanyakan kan, minder dia laki-laki. Wah, kayak gitu bisa juga bisa deh. Betul, bisa. Bisa ya. Dan sebagai seorang istri yang solehah, Nah, maka ini dia solehah, walaupun iya. penghasilannya lebih tinggi, ya dari sisi pendidikan lebih tinggi, dari sisi mungkin strata sosial lebih tinggi, namun dia posisinya di rumah tangga itu ya tetap di bawah. Iya. Si suami tetap di atas. Tetap menghormati Betul. suami. Betul. Ini wanita soleha ini. Iya. Iya, ya wanita. Dan ternyata banyak lagi Zat. Iya. Ketika si istri ini dari sisi keilmuan agamanya lebih tinggi, Wah, ini banyak juga nih. hafidhoh, Wah, Solo ini ada juga nih. ya lulusan pondok. Si suami ternyata dari sisi keilmuan biasa, Zat. Banyak yang terjadi seperti Misalnya itu. baru hijrah lah, baru mengenal Betul, ada juga betul. gitu ya. Oke. Apa yang terjadi tuh Ustaz? Apa yang terjadi? Ya, Ketika si istri ini paham, ya berilmu, ya dengan ilmu yang sebenarnya tentang keluarga, maka dia akan paham, ya lagi-lagi tentang ilmu keluarga ya, bukan ilmu yang mungkin hafalannya dia tidak, Ya. tetapi ilmu tentang keluarga, Lebih paham. tentang kewajiban dia. Ketika dia paham, otomatis dia akan ya tetap akan di bawah. Dia akan mengerti dan paham posisi saya di atas mungkin dari sisi keilmuan, tapi dia akan tunduk dan patuh terhadap ya suami. Iya, ya. Tetap memposisikan Tetap sebagai memposisikan diri. istri. Betul, Nah, ini betul. Wah, ini sulit nih. Wanita soleha sulit dicari, Ustaz. Betul, yang benar-benar soleha ya. Iya. Makanya saya ini aneh Zat, ini nyata ini Zat. Beberapa teman-teman Libya, bukan atau yang lain mungkin ya. Jangan. Beberapa nyebutin oh iya dah. Beberapa beberapa teman ya Zat, itu sampai milih mungkin kalau seandainya mencari itu, cari calon istri itu tidak mencari yang se-alma mater. Oh, gitu ya. carinya yang awam ya. Iya betul, malah yang awam. Kalau di persentase ya nggak sedikit, banyak gitu. Kayaknya kayak anak tuh. Oh gitu. Oh gitu. Ketahuan. Oh gitu. Lanjut. Ya, itu mungkin cukup ya dari sisi suami. Insya Allah sudah cukup seperti itu. Ketika dia tahu kewajibannya, dia sebagai suami ya memberikan apa tadi Pak? Nafkah. Ya, baik lahir maupun batin. Iya, iya. Dengan semaksimal mungkin, dengan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, dia menggandeng istri dan keluarganya untuk tetap di jalan Allah, ya menuntut ilmu, ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya, masya Allah, itu sudah luar biasa sekali. Dan itu pondasi utama, Pak. Pondasi utama. Karena apa? Karena yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak
mutlak dengan adanya harta yang banyak yang melimpah itu menjamin kebahagiaan, tidak. Enggak juga ya. Enggak juga. Ada selebriti hartanya banyak, kaya, ternama kan gitu kan. Betul. Tapi berpisah juga. Nah, Enggak tenang rumah tangganya. betul. Wah, itu berarti enggak jaminan juga Ustaz. Betul. Sering ngopi di tenang juga. Suruh ngopi dulu. Suruh ngopi tenang juga. Suruh ngopi dulu. Ngopi yang berfaedah, Iya, gitu ya. iya. Ngopi yang insya Allah mendapatkan ilmu, Iya. ya. Ilmu. Dan insya Allah nanti ada ini saja, ada kejutan, ada Iya. sesuatu yang spesial. Giveaway. Bukan hanya giveaway Ustaz ya. Ada Tadi lagi? Ustaz sudah memberikan bocoran. Wah, saya belum iya, iya. dapet nih. Jangan, insya Allah nanti Ustaz yang menyampaikan. Iya, iya. Insya Allah. Gitu. Nah, tidak panjang lebar, untuk suami cukup. Sebenarnya banyak sekali ya kewajiban-kewajiban suami. Namun ya silahkan ya kita terus menggali, terus belajar. Ya kita ke majelis ilmu membaca ya banyak buku-buku tentang keluarga, itu cukup ya. Kemudian kewajiban istri, kita beralih ke kewajiban istri. Kewajiban istri apa? Yang pertama itu patuh. Iya kan Ustaz? Sulit. Itu wajib nggak itu Ustaz? Wajib. Sampai-sampai Rasulullah itu apa? Kalau bukan karena dilarang Ulah, sama Masya manusia ya Allah. kan, maka aku akan suruh sujud gitu. Masya Allah. Ini dari Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, antum ngomong gitu, ada yang ngomong ibu Anda itu Nah, adalah Tuhan di alam materi. Di alam materi. apa itu? Ada yang ngomong Ada gitu. yang ngomong gitu. Waduh, ada. saya ketinggalan. Apa itu? Jadi ketika bahas itu kronologi ketika bahas tentang apa sungkem-sungkeman kayaknya. Sungkem-sungkeman. Terus ngomong Minta tentang sungkem. masalah ibu. Ya sebenarnya kita wajib sih menghargai ibu, orang wajib, Hmm. birrul walidain wajib, mutlak. Bahkan uququl walidain itu kan dosa kedua. Betul. Iya. Min akbaril kabair kan. Betul. Dosa kedua setelah dia asyirku billah, syirik kepada Allah. Tapi itu tadi kan tidak bisa sampai kepada nggak bisa menyamakan dengan Allah, nggak bisa. ya, kita kayaknya udah Udah, ngobrol udah bahas tuh, ada tuh di ngopi sesi 10. sesi Masa 10 ya. Sesi 10. Identifikasi Iya, penyakit kolbu Nah, Ustaz. itu. Ada tuh di sesi Iya. 10. Jadi ya itu tadi gara-garanya gak mungkin ya Allah alam. Yang jelas mungkin silap, mungkin apa ya, yang jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama. Betul. Ya mudah-mudahan insaf Ustaz. Mudah-mudahan. Kita doain kebaikan. Lanjut Ustaz. Tafadhol. Ya, jadi yang pertama, kewajiban sebagai seorang istri Ya. itu singkat, jelas, padat. Apa itu? Patuh. Patuh. Udah. Patuh terhadap suami selama suami itu memerintahkan atau Rasulullah ya. Beliau sampai ya lomba lari sama Aisyah. Itu betapa Masya Allah ya menyenangkan dan bahagianya keluarga beliau. Dan beliau tanggalkan padahal beliau nabi, beliau pemimpin. Namun ketika di dalam rumah ya, beliau adalah khairun li ahli. Khairukum khairuhu li ahlihi. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya. Wa ana khairun li ahli. Dan saya ya, kata Nabi dalam hadis, saya itu adalah yang paling baik untuk keluargaku. Seperti itu. Ya. Itu betapa luar biasanya Rasul mencontohkan. Jadi kalau pengen menjadi laki-laki yang baik, ya, maka jadilah suami yang baik untuk keluarganya, bukan keluarga orang lain. Iya. Seperti itu, ya. Bukan keluarga orang lain, ya, keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Iya. Dan kita fokus keluarga, ya. Jangan malu nyuci piring. Jangan malu nyuci baju. Jangan malu, kasihan juga istri udah capek kan. Nah, lihat, wah, betul, bantuin. betul. Alhamdulillah saya juga nyuci piring. Oh, gitu. Cuci baju. Iya, nggak apa-apa. Iya, jangan gitu, gengsi. benar, jangan Iya. malu. Betul. Gitu ya Ustaz? Iya betul. Sampai siapa itu Ustaz? Seru nih. Yang apa namanya? Dia pemimpin di sebuah ya, wilayah Islam. Jadi sebelum berangkat ke apa namanya? Bahasanya ngantor itu ngadonin tepung dulu. Ada masak dulu ibaratnya. Masya Allah ya. Iya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Antum nyuci piring juga nggak? Oh aduh, tadi saya sebelum ke sini nyuci baju. Oh, so Masya pantesan Allah. agak lama. Enggak, soalnya Mantap, Masya Allah. nyuci baju, nyuci Zaman ini. dua-duanya saya nyuci piring, nyuci baju gitu. Iya, Ya karena melihat ya Istri ya, kita apalagi seperti baru capek. habis Ya. kurang sehat ya, ya, Masya seperti itu. Allah. Khairukum khairul li ahlikum. Iya, tak pada Pak Ustaz sekarang. Dan insyaallah ini. Sekarang antum. Ngomong apa ini? Minum dulu lah. Oh iya, dulu. Aduh, saya kasih gini.
Masya Allah. Masya Allah. Eh, Benar. pada poin pertama kan knowledge ya, pengetahuan. Betul. Muncul nih pertanyaan. Ilmu yang seperti apa sih? Pengetahuan yang seperti apa sih yang bisa melanggengkan sebuah kehidupan rumah tangga? Betul. Ini nih. Betul. Yang bisa merekatkan kehidupan Betul. rumah tangga. Nah, Betul sekali. pantengin. Sama juga awas. seperti ini nih. Kita Ini ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan. ini juga sama nih, kita buat teh seperti ini, layar itu diaduk. Allah, Itu kan ada ilmunya supaya enak. Pertanyaannya, ilmu seperti apa sih yang bisa menopang ketika muncul badai rumah tangga, entah itu ekonomi, ya, entah itu orang ketiga diuji dengan orang ketiga. Alhamdulillah. Adanya orang ketiga itu ujian, Iya. Betul. fitnah. Kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu ujian, diuji. Betul. Kemudian ya adanya salah satu di antara pasangan yang memiliki adanya gangguan kesehatan fisik, kesehatan mental barangkali, itu ujian. Pertanyaannya kemudian, ilmu yang seperti apa sih yang membuat kita itu strong, kuat? Harus kita dengarkan. karena beliau lebih pengalaman, biasa aja. lebih lama dari kita. Ya, seperti itu. Padahal Ustaz. Bukan lebih lah. Pengalamannya sama ini. Padahal kita dengarkan baik-baik ini. Ayo. Padahal. Jadi gak heran. Padahal Ustaz, kawan. Nah, jadi beberapa hal sih dari pengalaman di lapangan Pak Adi ya. Baik dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin sudah berapa tahun ya, 18 tahun. Masya Allah. 18 tahun. Ngajar di sana, ngajar di sini ya. Kemudian ya berbagai macam ilmu dan berbagai macam kasus yang dihadapi ya. Ya. Jadi ada beberapa hal mungkin untuk menjawab pertanyaan itu, Ustaz. Yang pertama itu ilmu yang apa sih yang bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga? Yang pertama itu Pak Adi adalah ilmu yang terkait dengan al-aqidah, al-iman. Ini Pak Adi. Iman, akidah. Karena ilmu akidah atau iman ini nanti akan menjadi semacam kekuatan di dalam qalbu, power of heart. Jadi kekuatan di dalam hati. Karena kan iman itu kan amalan hati. Yazidu wa yanqus. Iya. Ridho ya. Salah satu bentuk iman itu emang amalan hati kan. Kita nggak usah panjang lah jelasannya. Betul. Ya kalau disebutin ulama kan akan menjelaskan, kalau disebutin iman tersendiri tercakup di dalamnya adalah Islam. Kalau Betul, disebutin betul. dua-duanya maknanya kalau iman itu adalah amalan hati, kalau Islam itu adalah amalan zahir. Betul. Kita nggak bahas itu. Jadi iman itu adalah sesuatu yang memang memiliki pengaruh kuat di dalam kolbu seseorang nih Pak Adi. Jadi ketika ada berbagai macam problem persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, ya, dan itu terkait dengan berbagai macam problem, tapi ketika dia punya keimanan yang kuat, ya, iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada qada dan qadar, dia akan hadapi semuanya dengan penuh keridhaan, penuh keikhlasan, penuh ketenangan. Iman. Ya, jadi iman. Jadi dengan iman itu dia bisa berjalan, dengan iman itu menghantarkan dia menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan menjadi seorang bertakwa adalah iman. Iman. Iya kan? Betul. Nggak mungkin Iman dia dulu. bertakwa tanpa iman. Mungkin bisa bertakwa. Benar. Dan untuk menjadi orang bertakwa itu butuh proses kan, yang banyak kita jelasin itu. Ya. Nah, ketika dia bertakwa itu tadi kemudahan Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan jalan keluar, segala usahanya dipermudah. Ya. Rezeki akan diberikan Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Rezekinya itu umum, harta, kesehatan, itu rezeki.
hilangnya masalah, Betul. tenang hati, Betul. itu rizki. Jadi nggak hanya melulu tentang uang, Ustaz. Enggak harta ya. Oh, hari ini saya dapat segini, wah senang. Enggak. Padahal dia dikasih sehat. Betul. Coba kalau sakit bayarnya berapa? Nah, itu dia. Tenang. Itu, Rizki. tenang. Jadi rizki itu bukan hanya materi yang bisa kita lihat. Rizki itu adalah ketenangan hati, ketenangan pikiran. Meskipun uang mungkin tidak begitu banyak atau uang tidak ada, tapi dijalani Masya Allah. dengan penuh keterangan, gitu ya. Seperti yang dijalani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan ya Fatimah. Fatimah mengeluh Iya, ke Rasulullah. betapa sabarnya. Betul. Coba seorang Fatimah binti Rasulullah sabar kayak Fatimah menghadapi ujian harta saja. Harta. Sampai nggak punya pembantu, Ustaz ya? Nggak punya pembantu. Iya. Tapi betapa dermawannya Fatimah, ya kan? Seperti hadis ya tentang apa berbagi potong kurma, masih ingat? Betul. Ya. Jadi iman, akidah, dengan kita belajar akidah, kita belajar iman, kita amalkan, kita praktekkan, ya, itu membuat kita menjadi kuat, strong, hati kita kuat, Pak Adi. Dan ini pengalaman hidup ana, Ustaz. Enggak ke orang lain, Sendiri, Ustaz ya? sendiri, Iya. gitu. Masya Allah. Dalam fase kehidupan ana, Pak Adi, ya dari dulu kerja di perusahaan sampai mengabdi di pondok pesantren, tidak ada apa-apa. Tapi keimanan kita yang bicara. Allah berikan ketenangan. Betul. Jadi itu bagaimana tidak, Ustaz? Mutia mungkin denger dia. Masih kecil, sakit Pak Adi. Sakit. Anda nggak punya uang sama sekali. Saatnya ada ya. Tidak ada uang. Masya Allah. Ngajar di pesantren kan, pondok ketika Iya. itu nggak punya uang. Tapi apa namanya? Ya kita sabar. Kita doa yang anak punya cuma habatus sauda, Ustaz. Habatus sauda anak usapin, anak bacain. Ridho ikhlas, ya. Mohon sama Allah. Mengeluh sama Allah. Bukan sama orang lain. Itu siklus kehidupan. Tapi iman yang menguatkan hati itu iman. Ya, mungkin panasnya luar biasa gitu. Sampai setelah 1 hari itu, mungkin setelah itu alhamdulillah ya Berangsur. demamnya turun. Ya mungkin kalau orang panik mungkin dibawa ke rumah sakit mungkin. Iya. Ya, tapi rumah sakit dari mana? Uang dari mana? Nggak ada. Ya ada uang. Iya. Ini hanya bagian dari ibarat kehidupan sih sebenarnya. Iman, al-iman billah, wa bi rasulihi, bi kutubihi, ya kan? Iman kepada para malaikat, iman. Ini yang pertama, iman, ilmu akidah. Kemudian ilmu tentang ibadah, tata cara ibadah, tata cara zikir yang benar itu yang mana? Ini juga membantu. Ketika hati kita sedang galau, sedang keluh kesah, zikir apa sih yang biasa dilakukan oleh Rasul? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Yang kemarin di YouTube kemarin sudah anak kasih tuh ngopi sambil ngilangin stres. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah. Ya, dan itu salah satu zikir. Allah dan seterusnya. Jadi itu bagian yang diajarkan, yang disampaikan atau disebutkan oleh Imam Qayyim di dalam Zadul Ma'ad ketika membahas tentang petunjuk Nabi ketika menghadapi segala atau sesuatu yang sedih, menghimpit hati, kalau itu. Jadi ada ilmunya. Jadi ilmu yang pertama itu iman dan tata cara ibadah, termasuk zikir, Pak Adi. Ini yang paling dasar, Ustaz ya. Betul. Ilmu yang pertama. Yang kedua, ilmunya seperti apa sih yang membuat langgeng dalam kehidupan rumah tangga? Itu tadi ilmu tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan. Ya. Ada ilmunya. Ya, betul. Gitu. Ilmu tentang bagaimana cara kita berkeluarga, berkomunikasi dalam keluarga itu. Hak-hak istri apa ya, hak-hak suami apa, kewajiban istri apa, kewajiban suami apa, itu Islam lengkap.
Ada semua tuh. Ada. Rasulullah udah nyontohin nih. Oh, Karena ini perkara bukan yang sesuatu yang kecil, ringan, ini besar, keluarga itu. warga. Dijelaskan Pak Adi. Jadi ya dengan kata lain ilmu parenting Islam lah. Ilmu parenting Islam. Ini di Nahla ada ya? Ada. Ada kan di Nahla Ada, kan? insya Allah ada. Iya, ntar insya Allah nih. Ada, insya Allah. Jadi ilmu parenting, mengenal kewajiban istri, mengenal kewajiban suami, bahkan belajar sebelum pranikah itu belajar. Nah, ada juga Ada. biar siap seperti Biar tadi antum bilang ya, sebelum nikah nih harus tahu Iya. dulu ilmunya nih. Tahu ilmunya. Iya, iya. Kemudian ketika pengasuhan anak, ketika anak lahir itu ada ilmunya, Ustaz ya. Iya, Betul. iya. Bagaimana akikah, ya. Kemudian dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga ya bagaimana kemudian pendidikan anak itu ada ilmunya semua, Pak. Iya, iya, iya. Itu ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu-ilmu ya yang menopang dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri, termasuk ilmu yang terkait dengan satu bidang tertentu yang bisa menopang hidup mereka. Itu juga ada ilmunya. Iya, iya. Nah, misalkan nih kalau dia profesinya seperti barista, ya dia harus tahu ilmu Harus barista. tahu. Jangan asal campur. Yang secampur. Oh, ini enak nih. Iya, Jadi ada ilmunya, ilmu yang menopang profesi dia. Misalkan Ustadz Septian punya mie ayam. Mie ayam. Ya, mie ayam nih. Iya. Ada ilmunya orang Ada. bagaimana mie ayam itu seperti apa. Berdagang, anu punya warung. Iya. Ada ilmunya, Ada ilmunya. jangan salah. Artinya ilmu yang bisa menopang kita untuk hidup. Betul, betul. Harus ada ya. Mas? Ada. Ya, sedikit banyak ada lah ya untuk kita bisa bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga ini. Jangan sampai kita kosong sama sekali. Betul. Kita lebih senang minta. Jangan seperti itu. Itu apa namanya, salah satu tercela lah. Betul. Ya. Iya, iya. Nah, jadi itu ilmu beberapa ilmu. Ya, Pak. sampai disebutkan harga diri seorang laki-laki itu dengan bekerja. Iya. Betul. Ya. Bisa. Gitu. Nah, banyak Usaha lah kali ya, kisah-kisah usaha. siro itu banyak kisah-kisah yang menceritakan kita tentang anjuran ya di dalam kita berusaha. Salah satunya itu ketika orang ya diberikan oleh Rasulullah SAW itu kisahnya tentang seseorang yang menjual kayu bakar ya, diberikan Betul. dibelikan Kapak. kapak. Betul. Artinya dikasih pancing, Betul. bukan dikasih Bukan kasih duitnya. bukan Iya. dikasih ikannya, Kasih. kasih kail. Kayunya. Istilahnya kasih kayunya. Ya jadi itu Pak Adi, termasuk juga ilmu-ilmu ya, kalau ilmu-ilmu yang spesifik lagi, ilmu terkait dengan ibadah hati, itu sudah masuk sih. Ilmu sabar, kesabaran itu juga termasuk. Nah itu sih sudah tadi. Jadi memang banyak sekali ilmu yang harus kita Ya makanya gunakan penting ya dalam kita berkeluarga. belajar Sangat terus, kompleks. Kan? belajar terus dan belajar terus. Jangan Jangan sampai merasa kita cukup, Pak Ustadz ya. jangan sampai kita merasa cukup. Merasa cukup, benar. Ada satu bagian. Ya, termasuk yaitu tadi ilmu komunikasi di dalam Betul. rumah tangga. Wah, penting banget ini. Penting. Salah-salah suara, salah-salah kata kan gitu kan. Wah. Dan Ini fatal anak juga pernah nih. dapatin Ilmu Dan- komunikasi nih. ini fakta nyata sekali. Renggangnya seorang itu karena komunikasi suami dan istri. Dan ya nggak anak sebutkan itu, masya Allah, satu kata komunikasi dong dan masya Allah semua yang ingin mempercahkan masalah, memberikan solusi terhadap suami istri ini ngelihat sebenarnya ini sepele komunikasi, tapi ya lagi-lagi komunikasi itu ternyata nggak bisa disepelekan. Ya. Nggak bisa disepelekan. Komunikasi itu ketika terjadi forum itu mungkin ada 100 kali disebutkan kata komunikasi, Ustaz. Dan itu sebagai pelajaran buat kita semua, buat Iya. anak juga, masya Allah. Itu ternyata komunikasi itu nggak bisa disepelekan, nggak bisa disepelekan.
Gitu. Ilmu komunikasi, ada ilmunya Pak Adi. Ada ilmunya. Ada ilmu. Ini Nahla juga ada kalau nggak salah ya di Nahla ya. Ada high Tentang impact communication High skill. impact komunikasi ya. Jadi saat Pak Adi, teman-teman semua, sama semua, berbagai kasus pasutri yang sering anak tanganin. Satu, kalau dikasih rata-ratanya, yang paling rata-rata yang menjadi pokok masalah adalah di komunikasi. Betul, Yang komunikasi. paling banyak tuh komunikasi. Ya, di komunikasi. Komunikasi, iya benar juga. Dan saya melihat langsung komunikasi. Jangan lihat dah, saya juga pernah merasakan. Oh, gitu. Ya kan gitu kan. Udah pasti deh Iya, namanya komunikasi. komunikasi salah bahasa. Wah, ini. Dan komunikasi itu kan bukan hanya ucapan saja, Sat ya. Iya, Gerak kelakuan, tubuh, ya. Komunikasi sikap. itu bahasa verbal dan non verbal. Verbal, ya. Non verbal itu ekspresi wajah, Itu non verbal, Sat ya. ya gestur tubuh, postur Betul. tubuh, ya kan, Mata, pandangan. pandangan mata, ya kan, itu semua bagian daripada Komunikasi. komunikasi. Iya non benar, verbal. jangan salah. Misalnya ngomong saya, tahu gak? Aku tuh sayang sama kamu. Gak gitu kan ya? Ya. Iya benar. Jadi itu Pak Ustad. Jadi rata-rata komunikasi Pak. Dan setelah kita telusuri lagi ya, nah, komunikasi yang tidak baik itu karena memang didapati juga sebagian lagi itu karena pola pengasuhan di masa lalu. Oh, jadi orang tua ini pengaruh juga Ustaz terhadap Benar. nanti masa depannya anak. Sebagian bisa berdampak. Ada pengaruhnya Pengaruh. ya, pasti ada pengaruh. Jika anak itu tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, tidak punya kemampuan dalam memperbaiki diri, mengembangkan diri, ya bisa jadi Bisa jadi dia memiliki pola komunikasi yang sama sama orang dengan tuanya. orang tuanya dulu. Iya, Bisa jadi. Bisa jadi. Karena seringnya yang anak hadapi Rata-rata gitu. Rata-rata ngikutin pola orang tuanya. pola komunikasi Oh, orang tua. Rata-rata. Rata-rata. Tapi tidak semua. Nggak semua. Gitu ya. Jadi ini catatannya ya, tidak semua. Tidak semua. Gitu. Nah, jadi itu Ustaz, beberapa hal yang terkait dengan ilmu apa sih yang kita butuhkan Iya. gitu di dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga. Nah, di buku ini Ada ya? di ada situ ya? dijelaskan Iya. ya, termasuk beberapa referensi yang mungkin bisa dibaca oleh sahabat semua ada di sini. Ada di buku 7 langkah Efektif. efektif membangun Keluarga 7 langkah efektif membangun keluarga Islam dan mengelola pendidikan anak di rumah. Oh iya, ada anaknya juga. ada Ini. karena terhubung dengan anak. Anaknya, iya benar nih. Ini ada kan di Nahla ya? Di Ada, Jogja ya? ada. Sana. Iya. Yang kedua, kalau tadi kan knowledge, yang kedua itu Ustaz adalah acknowledge. Acknowledge. Itu apa? Pengakuan. Pengakuan butuh diakui. Iya, Oh. suami butuh diakui. Istri juga butuh pengakuan. Pengakuan juga, ya. Jangan sampai suami minta diakui tentang kesuamiannya, ya, sementara sang suami tidak mengakui istri. Begitu juga istri minta pengakuan keistriannya kepada suami, tapi dia tidak mengakui suami. Entah karena masalah ekonomi, entah karena masalah jabatan yang lebih tinggi, entah karena latar belakang keluarga. Iya. Jadi itu pengakuan sangat penting sekali. Orang tanpa adanya pengakuan, mengakui. Jadi contoh begini, pengakuan itu akan menghadirkan, akan mewujudkan ya tindakan-tindakan berikutnya, seperti contohnya respect, penghargaan. Iya. Saya menghargai Ustadz Septian karena saya mengakui beliau, gitu. Saya hormat kepada Ustadz Septian, saya menghargai, saya mengakui.
Jadi pengakuan itu melahirkan penghormatan, melahirkan perilaku-perilaku positif lainnya. Kalau saya tidak mengakui keberadaan Ustadz Septian, maka barangkali saya nggak kenal siapa Anda. Betul. Siapa? Nggak, biasa aja. Iya. Tapi ketika kita mengakui dia punya ilmu, seseorang punya ilmu, punya ada sesuatu value di dalamnya, kita akan respect. Betul. Gitu kan? Betul. Iya. Karena ada sesuatu yang berbeda. Boleh saya nanya Ustaz? Iya. Kalau kita kan butuh pengakuan ya, entah suami mengakui Keberadaan istri. keberadaan. istri. Itu caranya gimana Ustaz? Nah, caranya seperti apa? Supaya lebih jelas. Benar sekali. Ini kayaknya harus ada 2 sesi. Berarti Betul, sesinya nambah betul. lagi nih Ken. Ya, enggak. Itu nanti kita akan diskusikan nanti dalam Zoom training Zoom kita. Nanti. Oh, Betul. Zoom Fitrah Cinta Zoom yang Fitrah ngomong. Karena Cinta. ini sudah sepakat Ustaz. Ya. Benar, memang harus ada pengakuan dari kedua belah pihak. Tapi Iya. bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sesi Masih ingat Zoom nggak? ya? Ambil contoh. Nah, Ustaz. Misalnya begini. Apabila datang Ustadz Alvan kepada sosok calon istrinya, Masya Allah, amin. gitu ya, Nih. calon mertua, Calon harta. Nih calon Ya. mertua. calon mertua, Iya, iya, iya. yang calon mertua itu sudah kenal, sudah tahu kesolehannya, Masya Allah. Masya Allah. sudah tahu beliau adalah seseorang yang soleh, Insya Allah soleh. insya Allah, seorang muslim yang taat, Betul. ya, maka kalau ditolak fitnah, bisa jadi fitnah, Betul. sesuai dengan hadis Nabi kan. Betul. Betul. Sayang juga orang ini jarang-jarang. Apabila datang kepada sekalian seorang laki-laki, ya kan? Fantadirisa. Iya. Apabila datang seorang laki kepada kalian yang ingin melamar gitu kan, yang kalian tahu kesolehannya dia. Iya. Nah, jadi ini artinya dalam Islam pun mengakui kan, Betul. sebelum menikah mengakui dulu Ustaz. Eh, Antum datang ke ana, Oh, kalau anda siap. nggak mengakui antum, bisa nggak? datangnya mau ngapain Ustaz? Enggak, misal, misal, gitu. jangan salah paham. Kirain Iya, kirain. ya. Jadi pengakuan itu sudah diajarkan oleh Islam Betul, Ustaz, betul. sebelum apa? Masya Allah. Ya. Sebelum pernikahan. Betul. Itu knowledge Islam. Ini Ya mengajar. psikolog pada tahu nggak ini Ustaz? Saya nggak tahu. deh. Konvensional Enggak, maksudnya. enggak Ini paham. kan Oh, sesuatu paham, yang ya. sebenarnya sudah lama sekali kan. Ada Iya, mungkin. ada. Cuma Artinya bahasanya beda kali. Mungkin bahasanya Bahasanya nggak beda. tahu. mungkin. Yang jelas pengakuan itu ya, mengakui seseorang, mengakui keberadaan seseorang, mengakui perilaku seseorang, mengakui kelebihan keburukan orang lain itu sangat penting Ustaz. Dan dalam hadis Nabi tadi itu adalah memberikan gambaran ya pengakuan, acknowledge. Betul. Datang laki-laki yang soleh, itu kan berarti mengakui kan? Betul. Iya. Baru Betul. lakukan pernikahan kan? Betul. Kalau enggak ya takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Betul. Ya kan? Nah, jadi pengakuan. Pengakuan ya. Betul. Pengakuan itu dibutuhkan. Betul sekali. Jangan pakai kacamata kuda. Datang. Nih, sahabat, jangan pakai kacamata kuda karena salah satu gitu. Banyak klien pasutri yang datang karena salah satu di antara mereka tidak mengakui. Satu sama lainnya. Tidak mengakui apa? Tidak mengakui secara ikhlas. Oh iya iya nggak. Kenapa itu Ustaz? Kok bisa nggak ngakuin? Ini Ah. pertanyaan dari Ana lagi nih. Kayaknya Iya. penasaran kok bisa nggak ngakuin? Kok bisa? Nah, Karena iya. kita Nanti- masih muda ya Pak ya. Kita masih muda, masih sedikit pengalaman. Perlu ilmu lagi. Betul, masih tentang rumah Iya. tangga masih ini. Iya, pengakuan, ya, butuh pengakuan. Si istri, ya, si istri berkata begini. Sang suami merasa nggak begitu, biasa aja. Nah, itu seperti itu Ustaz. Suami begini juga, suami berkata begini, sang istri begini. Artinya apa? Pengakuan, jadi pengakuan yang ikhlas, pengakuan yang tulus akan menghadirkan perilaku positif berikutnya. Itu tadi respect, penghormatan, exception, penerimaan Penerimaan. secara utuh, kelebihan dan kekurangannya. Berarti saya boleh bilang gini Ustaz. Pengakuan itu termasuk komunikasi juga. Dalam bentuk komunikasi seorang suami dan istri. Pengakuan itu sebenarnya gini, Ustaz. Non verbal.
pengakuan itu gimana ya jelasin Ungkapan gini? perasaan gitu. Bukan gini. Gimana? Kalau komunikasi itu jadi gini, komunikasi yang baik, bahasa verbal dan non verbal yang baik Verbal yang baik. kepada pasangan itu indikasi dia mengakui. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Berarti ada irisan. Ada irisan. Nah, betul. Ya itu yang nama maksud tuh, Sat. Iya. Jadi Ada irisannya. kalau dia komunikasinya buruk, komunikasinya jelek, Berarti tidak pengakuannya masih kurang. pengakuannya secara tidak langsung masih kurang. Betul. Kurang betul. optimal, kurang ikhlas. Iya, iya. Gitu. Berarti komunikasi itu di bawahnya pengakuan masih. Tidak sih, tidak di bawahnya, Iya. cuman ada irisan Ada aja. irisan. Ada irisannya lah, ada keterkaitan. Ada Jadi ada keterkaitannya. pengakuan akhirnya gitu. Iya. Nanti akhirnya ada pengakuan gara-gara komunikasi yang baik gitu. Jadi pengakuan itu menghasilkan komunikasi yang baik. Ya, Iya. betul. Gitu. Betul, Jadi betul. pengakuan seseorang kepada pasangan, masing-masing pasangan saling mengakui. Nah, pengakuan yang baik ini menghasilkan komunikasi yang baik. Baik. Dan ini solusi, Ustaz ya. Salah Ketika ada satu permasalahan rumah tangga, kita harus Iya. ngecek pengakuan kita terhadap pasangan itu sudah. Sebenarnya kalau ngecek itu kalau melalui asesmen Bisa, ya? melihat perilaku seseorang istri dan suami itu bisa. Kita juga ada. Masya Allah, lengkap berarti Ada. ini lengkap Ada. sekali. Ada. Ada Kita kan punya kalau mau tahu toolsnya. bisa Masya tanya Allah. Kita sama punya admin. toolsnya prawedding, termasuk Ustadz Alfan mau nikah nih. Yeah. Kalau mau nikah, Ustadz Alfan Kita kalau mau asesmen nikah, dulu. Ustadz, Anda ada calon pasangan, Iya. tolong lu di asesmen gimana sih? Karakternya gitu. Bisa Ustadz Alfan gratis untuk ente. Masya Allah. Bonus ini bonus. Ini Itu belum ada, Ustaz. Itu seperti itu belum ada kayaknya. Iya, iya. Anda nggak tahu, udah ada mungkin di luar, Oh. cuman kita nggak tahu, Iya. gitu ya. Cuman ada asesmennya, gitu ya. Nah, jadi, asesmen itu membantu kita untuk memahami, mengakui kelemahan dan kelebihan istri. Hmm. Dari asesmen tadi Jadi itu, kita tahu minimal ada gambaran. Ada gambaran. Ada gambaran. Betul, Benar, betul. benar. jangan sampai kita nikah bertahun-tahun lamanya, ya kita nggak paham istri. Main tebak-tebakan. Betul. Ya kan? Betul. Iya. Dan dulu Dan- begini, jadi begini tebak-tebakan nih. Wah. Dan harusnya secara naluri pun suami dan istri ini harus gerak cepat untuk memahami pasangannya kan Iya, sebenarnya. ya. Jangan Jadi sampai, tidak harus bantuan orang lain, tapi diri sendiri itu Betul, memang harus memahami. Iya. Nah, bener-bener. Nih, Betul. jangan sampai diakuin orang lain seperti layangan putus. Iya. Nah, repot Jadi, nih kalau diakuin orang lain. Poin yang kedua ini knowledge itu mengakui, Mengakui pengakuan. Jadi tadi pengakuan itu berarti menghasilkan apa? Penerimaan. Penerimaan. Ya, knowledge pengakuan yang tulus itu menghasilkan exception, penerimaan Penerimaan. ya. secara utuh pasangan. Dia mau jelek, dia mau enggak, ekonominya lagi corat, lagi morat-marit seperti apa dia terima. Yang jelas bagi seorang muslim usaha ikhtiar itu aja. Betul. Ya. Kemudian ketika pengakuan itu kita kita lakukan secara total ikhlas, itu akan melahirkan tadi Komunikasi. respect, penghargaan pada pasangan. Iya. Muncul juga nanti komunikasi yang baik. Mm-mm. Oh, si fulan suami saya ternyata orangnya begini nih, maka saya seperti ini. Begitu juga suami istri saya ini orangnya seperti ini. Berarti itu sesuai dengan hadis yang khairul li ahlikum itu, Ustaz. Sebaik kalian adalah sebaik yang untuk kalian, Bagian yang untuk lain. keluarga kalian. Iya. Benar sekali. Itu aplikasinya. Aplikasinya, masya Allah. Aplikasinya begitu. Luar biasa, Rasulullah sudah mencontohkan Iya, iya. untuk kita. Jadi saling memahami maksudnya. Nah, muncul saling pemahaman tadi, Oh, iya, tafahum. saling. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Itu melebihi, nggak bisa dibayar dengan uang, Ustaz. Nggak bisa, sama seperti antum, ya, ana suguhi teh yang ada layernya tadi, lalu kita minum. Bismillah. Terus? Oh gitu. Minum bener. Bismillah. Oh, nikmat. Ada rasa buah segarnya, ada rasa mawarnya, Iya, iya. ada rasa susunya. Ya, Pak ya, Ustaz. Ini kalau diibaratkan main layangan. Nah, kita nih main layangan. Kan layangan tuh ada layangannya sendiri, itu ada kerangkanya, Iya. ada benangnya, ada apa kayak kalengnya gitu kan. Nih kayak tadi tuh kayak pengakuan tuh kayak benangnya. Nah, benangnya kan. Kalau benangnya putus apa enggak ada?
nggak bisa main layangan. Ya. Wah. Bisa jadi seperti itu. Kurang kira-kira. Sebenarnya saya masih bertanya kok ada istilah yang putus tuh korelasinya apa sih? Saya sampai sekarang belum paham. Iya, mungkin administrasi lagi niat main layangan anak-anak gitu kali. Enggak. Itu. Kalau rumah tangga itu kan lebih baik diartikan sebagai kapal, Iya. gitu kan, bahtera. Ini kok layangan gitu, Ustaz? Iya. Dari sisi mana gitu? Anaknya lagi main layangan, tiba-tiba putus. Wah, ini mirip nih sama kisah nih. Ah, kita tulis layangan putus. Gitu mungkin walau Bisa jadi. Inspirasi aja sih. Inspirasi Oh, gitu. kan inspirasi. Bisa jadi. Iya. Ya. Walau Dan itu- alam kita nggak tahu pasti. Itu suka-sukanya, brandnya suka-sukanya. mungkin branding. aja, Ya, suka-suka Iya, iya, membuat iya. film. Memang capek kalau ngikutin hal-hal yang seperti Ya. itu. Iya. Jangan, yang penting itu. Oh, ini yang kedua knowledge. Nah, Knowledge itu pengakuan. knowledge. Jadi mengakui. Betul. Jadi dengan mengakui kita acceptance, kita menerima secara utuh. Dengan mengakui kita ada respect nanti dengan pasangan kita. Dengan mengakui akan muncul komunikasi yang baik. Gitu. Ini pengakuan. Pengakuan. Iya. Juga itu harus diakui. Nih, Masa langkah orang lain diakuin, istri sendiri nggak Itu diakuin? bahayanya kalau diakuin orang lain. Iya. Alhamdulillah. Ini makanya kan bahaya. Betul. Ya, itu pengakuan. Oke, kita berapa time-nya? Berapa menit lagi nih? Wah, Berapa menit lagi? 10 menit 10 lagi. menit lagi. 10 menit lagi Ustaz. Masih ada 10 menit. 10 menit. Ada 4 langkah lagi yang belum dibicarakan. Masya Allah. Kayaknya harus kita selesaikan. Tapi kita selesaikan bukan dalam sesi ini nih. Sesi Zoom. Sesi Zoom meeting. Sesi Zoom nih. Ini lebih panjang waktunya nih Ya, kalau sesi Zoom. sesi Zoom meeting 3 jam Ustaz, insyaallah. Dan insya Allah gratis ya. Gratis, salah. Gratis ya dalam sesi Zoom meeting. Jadi 2 poin ini Ustaz. Apalagi sih ya yang bisa apa namanya menjadi langkah efektif ini dalam membangun keluarga agar tidak terjadi seperti yang dalam film tadi itu layangan putus itu. Kira-kira apa lagi Ustaz? Antum sudah baca belum? Udah sebagian. Ingat apa? Kita tanya Ustaz Alfan, kayaknya Ustaz Alfan udah baca. Udah dia Masya udah Allah. siap-siap dia. Belum baca juga? Konten kreator kita belum baca. Kayak belum baca lagi nih. Apa Ustaz? Udah baca belum? Jangan-jangan belum baca Saya juga. buka tuh. dulu. Iya. Apa kira-kira? Apa ya? Udah banyak juga tadi ya. Udah Hampir banyak. semuanya ya. Iya, makanya itu apa Mungkin ya? secara nggak langsung udah disebutin kayaknya. Apa ada kira-kira? lagi? Ada. Ada lagi. Ada dong. Waduh, ini. Nah, yang ketiga, ya, yang juga harus dilakukan langkah yang ketiga ini Ustaz, ya, adalah nearest to Allah, dekat dengan Allah. Oh. Yang ketiga itu Betul. kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan melakukan segala aktivitas-aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah. Mendatangkan aktivitas-aktivitas yang membuat Allah cinta kepada kita. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan ya hati kita itu ketenangan. Memberikan hati kita itu kemudahan. Allah tuntun Ustaz ya. Iya, Allah akan tuntun. Jadi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita hidupkan amalan hati, kalbu, ikhlas, ridho, sabar, khauf, rasa takut, roja, pengharapan. Harapan. Jadi kita amalkan bertahap saja, nggak perlu semuanya bertahap. Kita biasakan sholat sunnah, sholat wajib, ya, sholat witir, qiyamul lail, ya, kemudian zikir atau doa antara adzan dan iqamah. Itu bagian daripada cara kita menjaga tadi, itu langkah kita. Karena bagaimanapun juga Ustadz ya, kita tidak bisa membuat orang lain itu mendapatkan hidayah
Betul. Betul. Itu hak Allah. Iya, Benar itu. kita tidak bisa membolak-balikan hati Hati seseorang. seorang benar-benar. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang membolak-balikan hati seseorang, pasangan hidup kita itu siapa? Allah. Ya kan? Benar itu. Kita Betul. doa, mohon ya Allah mudah-mudahan istriku jadi istri yang salehah. Amin. Maka Gitu ya. ketuk pintu langit Betul. Iya, iya, dengan apa? Dengan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, bukan dengan curhat di Facebook. Iya. Kan ini sahabat semua, ini sering saya temukan. Status. banyak. Ya, dalam berbagai ruang diskusi yang diskusi Iya, yang psikolog. Psikolog Nah, itu tuh di situ rame. sering sekali ya, menjadi curhat di situ. Ya sebenarnya tergantung niatnya. Kalau memang ada penyelesaian masalah sih ya Iyalah, barangkali siapa tahu ada yang siapa bantu tahu di situ bantu, ya. ya. Benar. bisa jadi Hmm. ada dampak positifnya. Ada. Cuman saran kita ya ke Allah Hmm. gitu. Ketika kita punya problem atau masalah, Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mohon mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi memang kita nggak boleh juga mengumbar permasalahan dalam Ya, Rumah tangga. dapur rumah kita. tangga Nggak tidak boleh, nggak boleh. bisa jadi itu adalah aib. Betul, betul. Kita tutupin. Betul. Iya. Nah, jadi itu Pak Adi, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana kita coba untuk dekat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga. Hatta barangkali ketika dia ada barangkali diuji sama wanita, Hmm. orang ketiga. Hmm. Ya barangkali karena dia profesinya sesuatu profesinya memang bukan menuju menjadi apa namanya pintu fitnah, Betul. Hmm. ya. Dan itu memang tugasnya syaitan, Ustaz. Ketika Iya. bisa memisahkan seorang istri dan suami itu termasuk yang paling Penghargaan sukses. tertinggi itu kan. Ya, tapi karena dia dekat dengan Allah, Betul, betul. wanitanya dekat dengan Allah, Betul. laki-lakinya dekat dengan Allah, jaga tertutup. Betul. Jadi orang-orang ketiga itu, pihak ketiga itu akhirnya syaitan, bisik-bisik syaitan, Ngabur sendiri. Iya, Ngabur sendiri. Wah, takut. taman tetangga lebih indah, lebih hijau dari taman sendiri itu hilang. Nyata ya. Nggak ada, ya. Hilang ya. Ustaz. Hilang. Kenapa? Karena dekat dia dengan Allah. Hmm. Dia takut sama Allah. Betul. Ini yang ketiga. Pak Adi. Takarrub. Iya, yang ketiga. Nah, ini 7 langkah. Masih ada 4 langkah. Nanti insya Allah kita akan hadirkan dalam Zoom meeting. Sesi Zoom ya. Sesi Kita share Zoom. linknya ke publik ke semua. Ya, Share. Ustaz Alfan ya. Ada Zoom meeting Ya. training untuk kita semacam kayak bedah buku inilah. Iya, ya, insya Ya. Allah. Udah buku 7 Bedah langkah. buku 7 langkah efektif Ya. ya. Ini dan di sini juga ada beberapa tools Hmm. ya yang bisa digunakan, Ustaz. Ya, bisa Ya. digunakan oleh sahabat semua untuk lebih mengetahui ya, lebih menyadarkan, lebih mampu mengidentifikasikan tentang pribadi, tentang dirinya sehingga dia bisa mampu mendevelop, mengembangkan Iya, ya, melakukan 7 langkah efektif ini. Jadi sahabat semua, bagi yang barangkali minat untuk bedah buku ini nanti ya Pak Adi Siap. dalam Zoom meeting kita Di Zoom meeting nanti ya kita akan bahas lebih banyak agar tidak menjadi agar tidak menjadi layangan layangan. putus. Iya, benar-benar. Iya. Supaya Kita akan- layangannya nggak putus. Iya. Ini. Kita akan bahas ya insya Allah ya dalam sesi online online. gitu ya. Kalau memang offline memang mungkin offline tapi kalau tidak mungkin kita online. Kita online dulu. Iya. Dan yang terpenting free. Betul. Free ya. Insya Free. Atau mungkin di jamak yang offline silahkan, yang nanti Zoom ada. Mungkin kita online Kita online online, dulu. dulu. Oh, iya. Nanti Ya. kalau memang situasinya diperbolehkan dan memungkinkan untuk Offline, offline, insya offline. Allah kita adakan offline. Iya. Tapi kami sarankan punya bukunya. Ini cara dapatnya gimana, Ustaz? Langsung ke Pak Adi aja. Oh iya Masya bisa, Allah. nanti ada di deskripsi ya, ada di deskripsi untuk mendapatkan buku 7 langkah maupun buku ensiklopedia terapi kejiwaan Islam. Oke, sebelum kita tutup nih, Ya. yang giveaway-nya nih gimana nih, Sat? Ada giveaway. Siapa saja nih? Buat sobat Nahla yang udah komen di Instagram, Bismillah. ada 4 buku ya. Jadi buku ini ensiklopedia terapi kejiwaan Islam. Ya. Kita berikan ini, ada 4 Kita nih, akan berikan ya.
Oke, ini sahabat-sahabat semua, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, tebal sekali. buku ini akan kita bahas ya. Ada juga nanti Bedah bukunya bersama Dokter Yon. pemurujah buku ini yaitu Al-Ustadz Dr. Yon Noviar, psikolog. Ya, beliau salah satu psikolog senior. Masya Allah. Ya, psikolog senior nih, Ustaz. Akan dibedah pada tanggal 6 Februari, insya Allah 6 Oke, Februari. jadi yang teman-teman yang dapat buku nanti bisa daftar ya, free kok Ya. untuk bedah buku ini. Ya. Teman-teman yang dapat itu siapa saja nih? Semuanya. Oh, semuanya ya. Semuanya ya. Nah, bisa dibacakan nih Pak Adi nih. Silakan foto Masya Pak Adi. Allah. Nanti tinggal di gimana tekniknya, Ustaz? Ini ada Kirimin alamat. Di DM. Ada Tiara Dewi Nura. Nah, ini ada Tiara Dewi Nura. Satu, terus ada lagi Devi Nalita. Terus satu lagi Anggian Asan. Ya, satu dua betul. 1, 2, 3. Satu lagi Fitri Purnamasari. Fitri Purnamasari. Ada 4 orang yang mendapatkan buku ensiklopedia terapi kejiwaan Islam. Nah, nanti kami mohon nanti alamatnya ya, alamat DM. di DM ya, alamat lengkapnya ya dituliskan selengkap mungkin, namanya yang jelas, alamatnya, insya Allah akan segera kita kirimkan bukunya. Ya. Ya. Untuk yang lain nggak usah khawatir, kita akan berikan lagi. Ya, setiap pekan ada, Ustaz, ya. Insya Allah kita Setiap pekan ada. Jadi Ya. giveaway-nya ini giveaway yang bermanfaat tuh, Ustaz. Insya Allah bermanfaat. Bermanfaat sekali. Iya, alhamdulillah. Kita giveaway kita bukannya uang, tetapi Iya. ilmu. Insya Ilmu. Allah. Insya Allah. Betul, betul. Mudah bermanfaat. Amin. Oke, itu ada lagi? Sudah cukup ya? Cukup, 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 Ustaz. cukup. Cukup Oke. ya. Ayo. Kita akan lanjutkan nanti di sesi Zoom. Sesi itu. Zoom. Insya Allah. Ya, sesi Insya Allah. Zoom. Ya, alhamdulillah sahabat Nahla semuanya, ya para pencinta fitrah cinta, ya masya Allah. Ya insya Allah akan ada tema-tema selanjutnya, baik di tenang jiwa, fitrah cinta. Kita coba hadirkan terus dengan tema-tema yang baru, yang pasti terinspiratif, membuat inspiratif, dan juga insya Allah membawa manfaat, karena memang niat kita menebar banyak manfaat insya Allah Yes. buat semuanya, insya Allah ya. Insya Allah bagi teman-teman semuanya, silakan kalau mau di share ke temennya, ke saudaranya, silakan di share link-link videonya. Alhamdulillah semakin banyak di share, insya Allah akan menjadi sedekah jariah buat kita semua. Insya Allah. Ya, insya Allah. Dan mohon dukungannya supaya kami terus bisa eksis. Mohon doanya, yang mau like, subscribe, komen yang baik-baik. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikannya. Dan kalau seandainya ada yang kurang dari kami, baik dari perkataan, perbuatan, atau sikap kami yang kurang tepat, kurang enak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu karena kurangnya ilmu kami dan perlu belajar lagi. Ya. Dan kalau ada yang dirasa lebih baik, hebat, atau segala macamnya, kita kembalikan kepada Allah. Yang pasti karena itu ya Allah yang memberikan, kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ya seperti itu. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majid. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.